Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Mudi Susilo, salah satu dari mahasiswa di Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsentrasi perpajakan. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Langsung saja ke penjelasannya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu selanjutnya, menurut Sanyoto tahun 2012, perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termaksud di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut. Termaksud orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Nah, itu menurut Sanyoto tahun 2012. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012, 227, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada faktor budaya. Nah, faktor budaya ini budaya itu adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilakuan individu. Lalu ada subbudaya. Subbudaya itu merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk mempersiapkan dalam subbudaya. Lalu ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki lingkaran cenderung dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini ada yang pertama itu kelompok referensi. Nah, kelompok referensi merupakan keseluruhan yang mempengaruhi acara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalam terdapat individu yang beraksi secara tidak formal dan berkelanjutan. Nah, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Lalu ada kelompok sekunder, adalah sebuah kelompok di dalam terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan seperti masyarakat. Lalu ada kelompok aspirasi, adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Nah, kelompok disosiatif merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Selanjutnya, kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu keluarga orientasi yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Melalui orang tua seseorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua adalah kelompok
prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Lalu selanjutnya ada peran dan status. Seorang ikut peran serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi. Nah, penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Nah, peran merupakan kegiatan yang dilakukan secara dan setiap peran menyandang status. Orang cenderung memiliki produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada faktor pribadi, usia dan siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap seluruh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan setiap individu, orang dewasa itu telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap masanya. Hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan baru seperti kebutuhan jasa, perbankan, pengacara, dan konsultan pernikahan. Lalu ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu, pemasar harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Lalu selanjutnya ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dan setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir ada gaya hidup. Nah, pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapatan dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup itu mengembangkan interaksi individu dan lingkungannya. Lalu yang keempat ada faktor psikologi. Yang pertama, motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersikap biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologi seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Selain itu, terdapat kebutuhan yang bersifat psikogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan diri, dan rasa memiliki ketika membutuhkan menjadi motif dan meningkatkan sampai intensitas yang cukup akan mendorong seorang untuk bertindak. Lalu selanjutnya yang kedua ada persepsi. Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Lalu selanjutnya ada pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran ini itu dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Lalu yang terakhir ada memori. Lalu yang terakhir yang keempat, memori. Nah, memori ini terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dalam membentuk model asosiatif di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung asosiasi. Nah, di sini terdapat dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasarkan dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, berikut dua pendekatan perilaku konsumen antara lain. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal. Kepuasan konsumen. Dari konsumen, barang dapat dinyalakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya. Lalu yang kedua, pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimalkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan
sama. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori perilaku konsumen. Mudah-mudahan apa yang saya bisa jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.